Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Prof. Dr. Ahmad Subagio MM selaku dosen pengampu mata kuliah Academic Writing dan teman-teman semua yang saya hormati. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan policy brief yang saya susun dengan judul Integritas Akademik dan Kebijakan Anti Gratifikasi di Perguruan Tinggi. Sebagaimana yang teman-teman ketahui, integritas akademik adalah dasar utama kehormatan dunia pendidikan. Tanpa integritas, maka nilai, sertifikat, dan gelar akademik itu kurang maknanya, bahkan hilang. Tapi realitasnya di dunia pendidikan di Indonesia menunjukkan hal yang cukup mengkhawatirkan. Yang pertama adalah Indonesian Corruption Watch mencatat 27 kasus gratifikasi akademik dalam 5 tahun terakhir, terutama kasus pemberian hadiah kepada dosen pembimbing, dosen penguji, dan pejabat akademik. Yang kedua, itu ada survei KPK di tahun 2023 menunjukkan bahwa hanya 42% tenaga pendidik memahami bahwa gratifikasi adalah bentuk korupsi. Nah, sementara sisanya itu menganggap hanya tradisi budaya yang mereka lakukan secara turun-menurun. Ketiga, dari data observasi yang pernah dilakukan di kampus di Bogor dan Yogyakarta pada tahun 2024 memperlihatkan bahwa praktik memberi bingkisan ada setelah sidang skripsi dianggap lumrah, bukan termasuk pelanggaran etika seperti itu. Bahkan harian Kompas di edisi 13 Maret 2023 mengkategorikan gratifikasi pendidikan sebagai abuse of trust, yaitu penyalahgunaan amanah profesi yang merusak kepercayaan publik. Bahkan survei Lepin terhadap 1.200 mahasiswa menunjukkan 70% tidak tahu gratifikasi itu ilegal. Bahkan sisanya yang 58% menganggap gratifikasi adalah sopan santun yang dilakukan mahasiswi atau mahasiswa terhadap dosen pengampu, dosen penguji, atau pejabat-pejabat kampus lainnya. Artinya, dapat kita simpulkan di sini bahwasanya problem gratifikasi bukanlah persoalan individu, tetapi persoalan sistemik. Karena itu, perguruan tinggi perlu merumuskan kebijakan baru yang tentunya berbasis nilai Islam, nilai amanah, keadilan, dan transparansi, sehingga pendidikan kembali pada fungsi aslinya, yaitu membentuk insan atau bentuk manusia yang berilmu dan berintegritas. Lalu penyebab utama gratifikasi ini apa sebenarnya? Jadi dari policy brief ini saya mencantumkan ada 5 penyebab utama. Yang pertama adalah budaya organisasi yang permisif. Jadi banyak kampus yang memandang gratifikasi sebagai adat sosial, bukan pelanggaran. Ya, jadinya hadiah yang diberikan itu dianggap sebagai tanda terima kasih, jadi bukan penyalahgunaan wewenang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah lemahnya mekanisme pengawasan. Jadi unit pengendalian gratifikasi sangat minim yang ada di kampus. Bahkan banyak kampus tidak memiliki sistem pelaporan anonimus sama sekali. Yang ketiga, minimnya literasi etika akademik. Jadi di kampus tidak ada modul etika wajib, tidak ada pelatihan integrity zone. Jadi hanya beberapa kampus-kampus besar yang memiliki ini. Terus ada juga akibatnya dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa tidak memahami batasan hukum dari gratifikasi itu sendiri. Yang keempat, ada faktor ekonomi dan struktural. Jadi di mana di kampus-kampus saat ini ada beban kerja yang tinggi, kompensasinya rendah, dan proses promosi jabatan yang tidak transparan, yaitu membuka peluang-peluang terjadinya gratifikasi. Yang kelima, kesenjangan antara kebijakan nasional dan implementasi di kampus. Jadi pemerintah sudah membuat aturan terkait gratifikasi, batas, hukum, tapi kampus belum melaksanakan secara operasional, belum diimplementasikan di kampus seperti itu. Jadinya gratifikasi ini bukan produk individu yang nakal ya, akan tetapi lebih produk sistem yang belum dimaksimalkan, dan oleh sebab itu masih bermasalah hingga saat ini.
Lalu apa kebijakan atau rekomendasi utama untuk maksudnya apa agenda kebijakan yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Mungkin yang pertama dari policy brief ini saya mencantumkan 3 kebijakan atau rekomendasi kebijakan yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah rekomendasi membangun ekosistem kampus berintegritas melalui pendidikan etika. Itu yang pertama. Nah, rekomendasi pertama adalah mewajibkan pendidikan etika dan integritas akademik untuk seluruh dosen. Jadi bukan hanya dosen saja, akan tetapi mahasiswa baru, begitu juga tenaga kependidikan. Jadi modul ini mengajarkan fikul amanah, bagaimana etika profesi itu seperti apa, batasan gratifikasinya sampai mana, bahkan mungkin ada studi kasus nyata yang terjadi sehingga memberikan gambaran nyata atau gambaran yang lebih jelas kepada mereka bagaimana sih praktek gratifikasi di dunia pendidikan itu seperti apa gitu. Nah, bahkan ini sudah diterapkan di Malaysia dengan National Integrity Plan tahun 2004 dan mereka berhasil meningkatkan praktek pelaporan gratifikasi secara mandiri hingga 41% dan ini cukup tinggi ya dari hasil penerapan tersebut. Dan Indonesia dapat mengadopsi dan mengadaptasi model ini khususnya di perguruan tinggi Islam. Yang kedua adalah digitalisasi sistem pengawasan. Ini rekomendasi kedua ini adalah membuat sistem pelaporan digital yang aman dan anonim tentunya. Jadi sistem ini mencakup nantinya pelaporan online anonim, audit digital berbasis data, notifikasi otomatis ke unit pengawasan, dan dashboard rektorat yang transparan. Bahkan ini juga sudah dilakukan di Korea Selatan, berhasil menurunkan praktik suap akademik sampai 27% hanya dalam waktu 3 tahun menggunakan sistem yang sama yaitu Clean Portal System. Dan yang ketiga, rekomendasi kebijakan yang ketiga ada mekanisme sanksi edukatif dan penghargaan integritas. Jadi bukan hanya dosen-dosen yang memiliki kesalahan atau apa saja yang diberikan punishment, akan tapi mereka yang melaporkan atau yang memiliki integritas tinggi itu juga diberikan reward. Jadi diberikan reward kepada dosen-dosen yang berintegritas, mahasiswa pelapor gratifikasi itu perlu dihargai juga, dan kampus zone integritas. Dan punishment itu diberikan kepada siapa? Punishment itu bisa berupa sanksi etik, pengurangan tunjangan profesi, dan juga pencabutan izin mengajar. Nah, teman-teman semua, masalah gratifikasi ini bukan hanya pelanggaran etik, akan tetapi ancaman terhadap kualitas lulusan pada perguruan tinggi. Tentunya kualitas lulusan, kredibilitas institusi, dan masa depan pendidikan tinggi. Sehingga kebijakan yang direkomendasikan ini ditujukan pertama kepada Kementerian Agama untuk membuat pedoman nasional anti gratifikasi berbasis nilai Islam. Yang kedua, Kemenristek Dikti dan LL Dikti untuk pengawasan dan integrasi kurikulum etika. Dan yang ketiga kepada rektorat dan senat akademik untuk mengimplementasi nyata melalui unit dan sistem integritas. Dengan kebijakan yang tepat tentunya perguruan tinggi dapat memulihkan marwah integritas akademiknya sendiri dan menegakkan amanah keilmuan secara lebih profesional dan islami. Demikian pemaparan policy brief saya, semoga dapat menjadi kontribusi kecil bagi penguatan integritas akademik di Indonesia. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.